Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan pagi hari ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam belajar. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas tentang peradaban awal manusia di Nusantara atau di Indonesia. Jadi peradaban awal itu mulai terbentuknya muka bumi, selanjutnya sampai ke asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, ya. Jadi proses perkembangan bumi, terciptanya bumi itu dibagi berdasarkan dua jenis, yaitu berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Kalau berdasarkan geologi, yang pertama itu ada masa arkeokum. Nah, arkeokum itu diperkirakan, ya, bukan diprediksi tapi diperkirakan itu berumur 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi pada masa arkeokum itu bumi belum ada kehidupan sama sekali karena bumi baru terbentuk, baru panas-panasnya dan sebagainya. Yang kedua yaitu masa paleozoikum. Kalau paleozoikum itu berumur sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu, ya. Sudah mulai ada jenis kehidupan tapi sifatnya terbatas. Yang ketiga yaitu masa mesozoikum, diperkirakan ya berumur 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Lah pada masa mesozoikum ini sudah mulai jenis manusia purba. Selanjutnya pada masa neozoikum, ya. Neozoikum itu diperkirakan berumur 60 juta tahun yang lalu. Kalau zaman arkeokum tadi yang Pak Didin sampaikan itu, ya, pada masa ini sedang dibentuk kulit bumi, ya. Terus bumi masih panas-panasnya sehingga tidak ada kehidupan sama sekali. Yang kedua zaman paleozoikum tadi, ya, sudah ada jenis kehidupan, salah satunya mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil dan binatang yang tidak bertulang belakang. Yang ketiga yaitu zaman mesozoikum, ya, berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Jenis kehidupannya di sini ada jenis reptil, ya. Jenis reptil itu mulai perkembangan yang sangat besar, ya, hewan yang hidup yaitu salah satunya ada dinosaurus. Kalau zaman Neozoikum itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Kalau zaman tersier itu berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti primata, ya, kera. Kalau zaman kuarter itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Kalau zaman Pleistosen itu ditandai dengan adanya jenis manusia purba. Kalau jenis Holosen itu ditandai dengan adanya jenis manusia Homo sapien yang memiliki ciri-ciri manusia seperti zaman sekarang. Ya, kalau teori evolusi Darwin itu bahwasanya manusia itu bukan diciptakan tapi berasal dari ras atau rumpun kera. Karena apa? Pada penelitian itu dinyatakan bahwa 99,99% bahwasanya gen manusia saat ini itu sama dengan ras kera, sehingga Darwin menyatakan nenek moyang manusia itu berasal dari kera. Ya, yang kedua mereka melakukan, ya, kehidupan mereka yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan, adanya proses seleksi alam, ya. Lah itu terjadinya nanti evolusi, perubahan secara lambat. Kalau revolusi, perubahan secara cepat. Lah di sini yang perlu kita tekankan, jangan kita samakan pandangan asal usul manusia itu berasal dari ras kera atau kalau dari pandangan agama berasal dari Nabi Adam. Kita harus bedakan, karena kalau ilmu pengetahuan, ya, sains itu ada metodologi penelitiannya, ada ibaratnya dalam penelitian itu ada alurnya seperti itu. Tetapi kalau agama itu kan seperti dogma, kebenaran yang harus kita yakini seperti itu, walaupun nanti tetap ada proses-proses berikutnya seperti itu, ya. Oke. Nah, ini ibaratnya sebuah proses evolusi manusia saat ini, mulai dari jenis ikan, terus kera dan sebagainya. Ini kita lewati karena kita tidak kaji. Oke.
ya. Jadi proses terbentuknya muka bumi salah satunya kita tahu bahwasanya wilayah Eurasia, Eropa Asia, daratan Eropa Asia, dan wilayah India, Australia, Papua itu terpisah, ya. Oke, terus pada masa glasial, kalau kita tahu bahwasanya wilayah Indonesia bagian barat itu tergabung dengan wilayah dataran Asia, sehingga di situ dikatakan sebagai flora dan faunanya bertipe asiatis. Tetapi kalau wilayah Indonesia Timur yaitu Papua itu pada masa glasial itu tergabung sama dengan kepulauan Australia, sehingga dikatakan sebagai tipe Australia, ya, baik flora maupun fauna. Jadi itu pada masa glasial itu wilayah Indonesia Barat baik flora dan faunanya itu sama dengan wilayah Asia, tetapi kok beda. Indonesia Timur itu sama dengan wilayah Australia, seperti itu, ya. Nah, sehingga wilayah Indonesia bagian barat itu dikatakan sebagai paparan Sunda, tapi wilayah Indonesia Timur dikatakan sebagai paparan Sahul. Nah, proses terbentuknya ini kepulauan Indonesia, kalau kita tahu ada beberapa cara, salah satunya ada berdasarkan lempengan tektonik, ya. Terus kita tahu bahwasanya Indonesia terletak di antara ring of fire, sehingga Indonesia dilalui cincin api. Di situ terdapat gunung-gunung berapi, ya. Ini kita lewati karena kita nggak kaji, ini kaji pada pertemuan depan. Nah, yang kita tekankan yaitu asal usul dan nenek moyang bangsa Indonesia, ya. Lah, nenek moyang bangsa Indonesia itu dibedakan, satu ada Proto Melayu, yang kedua ada Detro Melayu, yang ketiga ada Papua Melanesoid. Nah, kalau Proto Melayu itu yang pertama membawa peradaban batu, rambutnya lurus cirinya, kulitnya kecoklatan, matanya sipit, ya, bertempat tinggal di pantai Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Terus percampuran ras Proto Melayu dan penduduk asli itu menghasilkan salah satunya di Nusantara ada suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, Alas Gayo di Aceh. Nah, kalau ras Proto Melayu itu datang ke Nusantara dengan dua jalur, ya, jalur barat dan jalur timur. Kalau jalur barat itu dari Yunan, Cina Selatan ke wilayah Malaysia, Sumatera sampai ke Jawa dan Kalimantan. Tetapi kalau yang wilayah timur itu dari Yunan terus ke Teluk Tonkin, Taiwan, masuk ke Filipina, terus masuk ke Sulawesi dan menyebar ke wilayah Nusantara. Ya, ini petanya. Peta persebaran Proto Melayu dan Detro Melayu. Nah, sedangkan kalau Detro Melayu atau Melayu Muda itu hanya melalui jalur barat saja, beda dengan Proto. Kalau Proto itu jalur barat dan jalur timur, tapi kalau yang Detro hanya jalur barat. Jalur barat sama dengan jalur yang dilalui bangsa Proto Melayu itu sendiri. Nah, ciri dari Detro Melayu, satu membawa peradaban Dongson. Apa itu? Kebudayaan logam. Nah, peradaban Detro Melayu dapat dijumpai di Malaka itu di Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau ras Detro itu sulit dibedakan dengan Proto akibat adanya percampuran ras, ya. Nah, kalau ras Detro Melayu meliputi seluruh Indonesia kecuali orang Papua, yang itu Melanesoid. Nah, kalau Melanesoid itu tersebar diantaranya di wilayah Papua, Papua New Guinea, Solomon Island, terus Vanuatu, Fiji, dan kepulauan di Pasifik, ya, negara-negara kepulauan di Pasifik. Kalau Melanesoid salah satunya tersebar di tadi yang Pak Didin sampaikan, ya, di Lautan Pasifik. Itu dari Pak Didin, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diisi di kolom komentar. Terima kasih dari Pak Didin, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.